Benjolan di dada, lepas. Out. Pandang Yesus, pandang Yesus. 1, 2, 3. Sikat. Benjolan di dada. Ini benjolannya. Ya, dalam nama Yesus pulih. Ora basaka takura laba laba sikara laba takara laba sikara laba dabura laba sikara laba Siki raba biarlah mereka raba dewe, tapi kita tidak raba dewe. Ya tahu raba dewe ya, yang bukan orang Jawa nggak tahu ya. Ya raba sendiri itu bahasa rohnya siki raba gitu ya. Ya banyak gereja kacau balau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan simak bagaimanakah kesaktian dari Pendeta Rizuli Lubis ya. Sudah berulang kali kita saksikan ternyata Pendeta Rizuli Lubis itu katanya mampu menyembuhkan orang kesurupan, mampu menyembuhkan orang berpenyakit apa saja, cukup dengan bahasa roh andalan dari Pendeta Rizuli Lubis itu. Nah teman-teman, bagaimanakah kesaktian dari Pendeta Rizuli Lubis? Mari kita simak ketika Pendeta Rizuli Lubis menyembuhkan jemaat gereja yang mempunyai penyakit yang ingin disembuhkan oleh Pendeta Rizuli Lubis. Sembuh, tidak lagi kemo. Dalam nama pengurapanmu bekerja, hadirat Tuhan mengalir, urapanmu bekerja, urapanmu mengalir, terima penuh, api penuh, bakar, penuh, api, keluar, ya, keluar, api, ya, api. Api. Keluar. Raka pasti kabar hadara hidala. Olah hina. Sika baba sika. Api. Olah hinalah ya. Hinalah ya. Olah sika daga. Sika baba sika. Api. Olah hinalah ya. Hinalah ya. Olah sika daga. Satu yang tidak bisa ditinggalkan dari Pendeta Rizuli Lubis, ketika itu Pendeta Rizuli Lubis selalu mengeluarkan jurus andalannya, yaitu penyembuhan memakai bahasa roh. Baru saja kita dengarkan sika bababa sikara laba. Nah, itulah andalan dari Pendeta Rizuli Lubis, mengucapkan bahasa roh. Tetapi bagaimanakah tanggapan dari Pendeta Andri Tunggal? Apakah orang yang mengucapkan bahasa roh itu tahu artinya? Apa yang jadi komentar selanjutnya dari dia tentang bahasa roh? Ada seorang pendeta yang berbahasa roh. Bahasa roh itu gimana? Tidakkah Anda bingung dengan orang ini? Tidakkah Anda bingung dengan yang seperti ini? Begitu loh. Bahasa roh. Saya jadi mikir, jadi selama ini yang dipraktekkan itu apa? Bahkan dia berkata-kata sambil tidak mengerti apa yang dia lakukan. Berkata-kata sambil tidak mengerti apa yang dia sedang kata-katakan itu. Coba bahasa roh yang diucapkan oleh Pendeta Rizuli Lubis itu diulang sekali lagi. Pasti dia tidak akan bisa, teman-teman ya. Karena apa? Para pendeta ketika mengucapkan bahasa roh, mereka hanya apa yang keluar dari bibirnya saja. Dan yang jelas, para pendeta itu tidak mengerti apa artinya, tidak tahu apa makna yang baru saja diucapkan dengan mengeluarkan bahasa roh tersebut. Abi! Mampus kau, kesiksa kau. Abi! Makanya keluar, jangan main-main kau ya. Abi, Yesus mau kau lawan, habis kau. Yesus kau lawan, habis kau. Lepas! Lepas. 1, 2, 3 ya. Siapa namanya? Marliana. Marliana Simamora.
milik Yesus. Ya, Marliana milik Yesus. Marliana milik Yesus. Tinggalkan anak ini ya, tinggalkan ya. Kalau kau nggak tinggalkan, ku bakar kau. Abi. Teman-teman, kita bisa melihat dari sisi kemanusiaan ya. Apakah etis, apakah manusiawi jemaat gereja yang notabene adalah pasien dari pendeta Rizul Lubis diperlakukan seperti itu ya. Setelah seolah-olah dikerjai oleh pendeta Rizul Lubis, lalu ditertawai pula oleh pendeta Rizul Lubis. Begu keluar. Abi. 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 Kanker. Lepas kanker, sembuh. Udah lepas. Bebaskan anak ini. Lepaskan anak ini. Kau tidak berhak tinggal dalam dia. Lepas. Api. Oh, api. Tuhan. Panas. Oh, panas. Api. Lepas. Siapa yang bawa dia ya? Api. Namanya siapa namanya? Namanya Asli Manis. Asli manis milik Yesus. Lepas. Tinggalkan anak ini. Tinggalkan anak ini. Saya hitung sampai 3 ya. Kalau kau nggak tinggalkan, ku bakar kau. 1, 2, 3. Lepas. Si manis. Kau milik Yesus ya. Jangan mau dibodohin. Ya. Makanya kau keluar. Kalau nggak keluar, ape, mampus kau. Keluar kau. Ternyata pasien dari pendeta Rizul Lubis makin kepanasan teman-teman ya, dengan teriak panas. Lalu perhatian dari pendeta Rizul Lubis yang semula akan mengobati pasien yang lainnya kembali kepada pasien yang berteriak kepanasan tersebut. Lalu diusirnya api dengan api juga teman-teman ya, dan lalu tidak padam juga, masih panas juga. Lalu yang bisa kita lihat aksi yang dilakukan oleh pendeta Rizul Lubis dengan memaki wanita tersebut mampus dan lalu meludahi wanita tersebut. Ya. Ada benjolan di dada sama perut kiri sama kanan. Benjolan di dada. Udah dari kecil. Benjolan di dada. Benjolan di dada, lepas. Out. Pandang Yesus. 1, 2, 3. Sikat. Benjolan di dada. Ini benjolannya. Ya, dalam nama Yesus pulih. Ora basaka takura laba sikara laba takara laba sikara laba dabura laba sikara laba Tuhan Yesus nyatakan kuasa mujizat. Lalu datang pasien selanjutnya, seorang wanita mengalami benjolan di dada teman-teman ya. Ketika mengetahui ada penyakit benjolan di dada, sontak seketika itu pendeta Rizul Lubis mengeluarkan jurus pamungkas, yaitu bahasa rohnya dengan mengucapkan sikira bara salbalabala sikira balabala sakala raba. Lompat, siki raba, biarlah mereka raba dewe, tapi kita tidak raba dewe. Ya, tahu raba dewe ya, yang bukan orang Jawa nggak tahu ya. Ya, raba sendiri, itu bahasa rohnya, siki raba gitu ya. Ya, banyak gereja kacau balau. Nah teman-teman, pendeta MYM juga ikut menanggapi tentang apa yang dilakukan oleh pendeta Rizul Lubis ketika mengandalkan bahasa roh sebagai alternatif untuk penyembuhan dan sebagai jurus pamungkas ya, siki raba raban dewe, itu yang dikatakan oleh pendeta MYM. Nah demikian teman-teman, sekedar hiburan datang dari pendeta Rizul Lubis, mudah-mudahan terhibur. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.